Najwa, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ini aku nggak bisa pakai filter ya. Udah cantik kok, nggak usah pakai filter. Kakak gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Apalagi bisa ketemu kamu nih di sini live langsung bareng kamu tuh seneng banget pastinya. Aku juga lah. Ya, makasih. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol bareng Nasra Zahira nih, aku mau ngingetin ya buat teman-teman, buat selalu patuhin 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, jaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas agar kita terhindar dari paparan COVID-19. Oke. Naswa, gimana nih puasanya lancar? Maaf, kepecet. Gimana kak? Lancar, alhamdulillah. Kak, gimana? Puasanya lancar kak? Alhamdulillah lancar juga. Udah ada yang bolong belum nih puasanya? Belum dong, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, udah ada yang ngajak bukber belum nih di hari ke-9 ini? Bukber online mungkin Udah, pengen banget udah. aku bukber sama temen-temen aku, tapi aku lagi di Jakarta. Kan aku sekolahnya di Medan kan sebenarnya. Mm-mm. Dan pas di sininya juga aku belum sempat bukber sama teman-teman aku yang di sini gitu deh. Oke. Berarti udah sempet bukber ya? Atau belum? Belum. Oh, belum. Oke. Nggak ada bukber online gitu? Nanti ya, abis ini ya, aku ajak teman-teman aku bukber online nih. Ya, bisa-bisa. Nah, Najwa, ini kan udah tahun kedua ya kita berpuasa di tengah situasi pandemi nih. Menurut kamu gimana sih? Ada sesuatu yang kurang gitu nggak sih? Iya sih, apalagi waktu tahun pertama kan, itu belum ada bukber-bukberan kan sama sekali nggak Mm-mm. boleh. Jadi itu em, kayak beda banget kan sama yang tahun-tahun sebelumnya gitu kan. Terus juga waktu tahun lalu itu aku benar-benar nggak kemana-mana, kayak nggak nggak ada ketemu teman aku sama sekali gitu kan. Dan juga kalau tahun ini juga sebenarnya masih kayak agak apa ya, kayak lebih nggak enak gitu loh puasanya daripada yang kemarin, karena waktu dulu itu kan kayak benar-benar bebas banget. Dan juga kayak kalau misalnya aku mau bukber sama siapa aja tuh tanpa kayak ragu-ragu gitu kan, terus mama aku juga Iya, ngizinin benar-benar. gitu. Jadi lebih aware aja ya ke diri sendiri gitu. Iya. Mm-mm. Nah, sebelum puasa kan ya di masa pandemi ini tuh banyak banget kegiatan yang jadi tren ya. Kayak misal sepedaan, bikin dalgona coffee, atau yang lainnya. Nah, kamu termasuk yang ngikutin nggak sih? Sebenarnya aku ngikutin cuman selalu gagal ya, nggak tahu kenapa. Apa nih contohnya bikin dalgona coffee gagal gitu? Iya, enggak, waktu itu aku nggak nyobain dalgona coffee kan, tapi aku Oh, kayak bikin curas-curas gitu kan, waktu itu sempat juga hmm, kan, iya simple ya. gitu. Aku cobain dan berujung menjadi batu, tidak terjadi apa-apa dari masakan itu. Sama-sama aku juga gagal terus kalau nyobain masakan gitu. Emang nggak pandai kayaknya. Iya kan, susah banget Iya. ternyata. Nah, kalau aktivitas selama puasa ini apa nih, Nashwa? Aku baru aja ngeluarin single religi aku, jadi Mm-mm. promo juga, terus lagi gitu deh, lagi denger-dengerin single sendiri. Oke, oke. Terus ya nih, kan kemarin tuh sampai sekarang sih ada drakor-drakor yang rame banget dibahas. Kamu ikut nontonin drakor gitu nggak? Aku nggak ngikutin drakor, Kak. Nggak bisa Oh, nggak bedain ngikutin. aku. Oh gitu. Iya sih. Kadang aku juga ngeliatnya tuh mereka tuh mirip-mirip gitu sama mukanya, ya nggak sih? Iya, makanya kayak nggak tahu ya, kayaknya sebenarnya aku aja deh yang kayak gini sendiri, karena mungkin kalau misalnya diikutin, mungkin kayak bakal ngenalin sendirinya ya. Cuman aku susah banget ngenalinnya gitu, lama banget. Jadi capek Iya, kan, iya. karena jadi ekstra. Oke. Tapi kan kamu kan nggak nonton drakor nih. Ada pastinya kayak eh nonton film gitu. Kalau lagi senggang gitu ada nggak? Em, ada sih, belakangan ini sih aku lagi nonton Kisah untuk Gary. Iya, bagus banget gak sih? Udah nonton Kan? endingnya belum? Tapi aku belum nonton sampai episode 9, aku cuma sampai episode
7 kemarin baru sampai episode 7. Oh, gitu. Kamu harus nonton sampai selesai sih. Iya, Kayak itu yes. parah banget. Enggak. Mhm. Oke, by the way, sekarang tuh kamu masih sekolah kan ya? Iya, Kelas berapa, Nashwa? kelas 2 SMA aku. Oh, kelas 2 SMA. Iya, tahun Keren, depan keren. aku naik, tahun ini ya? Tahun ini aku naik kelas 3. Oh, oke. Tahun depan sih. Berarti kamu sempet nggak sih ngerasain online offline gitu? Sempet, online offline gimana? Ngerasain online terus offline kan sekarang online nih ya. Sebelumnya kamu pernah ngerasain offline nggak? Oh, iya, aku sempet 1 tahun offline. Oh, berarti kelas 10 kamu offline, kelas 11 online ya? Iya, Nah, gimana sih rasanya belajar online? Susah nggak buat mahamin materi-materinya gitu? sebenarnya kalau aku ngerasanya kayak kurang efektif tapi lebih Hmm. fleksibel. Jadi aku bisa belajar di mana aja dan kapan aja, dan even waktu aku lagi nyanyi atau nggak lagi ngapain aja, kayak misalnya lagi tiduran juga bisa sekolah kan. Iya, Tapi iya. kekurangannya ya jadi kayak lebih ini sih, kayak aku tuh orangnya harus banyak nanya gitu Kak. Jadi harus banyak komunikasi gitu. Jadi untuk bisa paham materi dari video gitu agak susah sih aku. Iya, berarti emang menurut aku juga lebih efektifan kita ketemu langsung ya sama Mm-mm. guru-gurunya, terus Mm-mm. ketemu sama teman-teman biar banyak interaksi gitu. Nggak bosen di rumah sendirian, terus mantengin laptop gitu kan ya. Bener banget. Tapi ya, walaupun situasi pandemi kayak gini kan mengubah banyak hal dan bahkan terkadang terasa membosankan ya. Mm-mm. Kita tetap harus produktif. Nah, sama kayak yang dilakukan Nashwa ini dengan merilis single terbaru yang berjudul Padamu Kembali. Benar kan ya? Benar. Ini single religi perdana kamu ya kalau nggak salah. Iya, bener. Oke. Nah, kenapa sih kamu tuh memilih rilis single ini di bulan Ramadan tahun ini? Jadi sebenarnya aku udah dari tahun lalu sih mau rilis single religi pas Ramadan, tapi kayak waktu itu nggak sempet, dan juga waktu itu masih nggak kondusif banget kan, nggak memungkinkan untuk aku terbang ke Jakarta buat rekaman karena aku kan dari Medan kan asalnya. Ya. Jadi nggak memungkinkan untuk produksi gitu. Jadi akhirnya pada tahun ini sebenarnya itu juga kayak apa ya, kayak tiba-tiba aku pengen banget gitu kan, jadi ya Ya. udahnya direalisasikan gitu. Oke, tapi alhamdulillah udah rilis lah ya. Iya, alhamdulillah. Nah, di single Padamu Kembali ini apa sih yang pengen kamu sampein ke fans-fans kamu gitu? Pesan um, dari lagu ini mungkin gitu. Sebenarnya pesan gimana ya, sebenarnya aku lebih cerita aja sih. Jadi karena kebetulan ide ide tema lagu ini tuh dari aku. Jadi aku tuh waktu itu Oh, nulis, akhirnya aku kasih ke Kak James Adam namanya, Kak James Adam. Terus Kak James ya. tuh kayak apa ya, ngebikin liriknya lagi, rangkaian lirik sama rangkaian nadanya gitu, jadilah lagu. Jadi sebenarnya liriknya itu tuh dari aku, dari pengalaman aku sendiri, dari apa yang aku lakuin gitu, sebenarnya sesimpel. Jadi waktu itu aku lagi berdoa kan, abis berdoa aku udah selesai berdoa, udah selesai sholat, aku ke meja tulis. Nah abis itu aku pengen nulis tapi nggak tahu mau nulis apa, jadi akhirnya aku nulis kayak apa yang baru aku lakuin aja. Jadi makanya di liriknya itu ada, kuangkat kedua tanganku di atas kain sajadahku, jadi kayak sedang berdoa gitu. Keren banget, Mas Nashwa tuh produktif banget ya orangnya ternyata ya. Sebenarnya kadang kadang iya tapi kadang enggak. Iya, pasti malas-malas tuh ada lah ya. Pengennya Iya. rebahan terus apalagi pandemi gini nggak boleh kemana-mana, nggak boleh ketemu teman-teman, pasti pengennya rebahan terus. Nah, Mm-mm. berarti single ini tuh kamu yang nulis sendiri, tapi dibantuin sama kayak Kak James tuh ya? Mm-mm. Kak James itu. Iya. Oke. eh ada itu nggak sih kesulitan dalam produksinya?
Jadi sebenarnya produksinya ini butuh waktu yang agak singkat. Jadi sebenarnya sebenarnya nggak ada kesulitan secara gimana-gimana, tapi mungkin untuk mempersiapkan segalanya dengan matang gitu sih Kak. Jadi sebenarnya Iya. mungkin ke kakak-kakak yang bikin music videonya, aku berterima kasih banyak loh udah kayak mempersiapkannya secara bener-bener. Aku suka banget sama hasil video klipnya dan juga apa ya dengan waktu yang cukup singkat kayak aku seneng banget sama hasilnya dan kayak nggak sesuai ekspektasi aku tuh mikirnya kayaknya biasa aja gitu loh tapi ternyata kayak aku suka banget sama video klipnya. Berarti kamu nggak expect ya bakal jadi sebagus ini, se-booming ini gitu ya? Iya. Oke. Berarti produksinya kan tadi kata kamu kan nggak terlalu lama ya. Itu kira-kira berapa sih? Berapa bulan atau berapa minggu gitu? 3 bulan sih. Oh, berarti 2 3 singkat bulan banget ya? Iya cukup singkat banget sih tapi untungnya aku udah ada tulisan gitu kan jadi itu sih dasarnya jadi kayak aku sama Kak James bantuin aku buat ngembangin si tulisan ini terus akhirnya Mm-mm. dan juga cepet jadinya terus ya udah kayak langsung dilanjutin gitu. Oke, keren keren banget, keren banget. Nah, by the way, kamu kan jebolan salah satu ajang bakat junior ya. Hmm. Ada nggak sih kenangan yang paling kamu ingat hingga detik ini? Atau kan itu kan udah beberapa tahun lalu gitu. Yang paling kamu ingat tuh apa? Apa semuanya sih waktu kompetisi itu ya maksudnya. Mm-mm. Sebenarnya semuanya sih Kak, tapi yang paling kerasa sampai sekarang itu kan kita semuanya di karantina dan nggak ada Ya. handphone kan. Jadinya kayak benar-benar apa ya kayak tantangan gitulah karantina tanpa handphone dan tiap hari tuh ada aja kegiatannya dan tapi di satu sisi tuh emang capek tapi di satu sisinya lagi tuh aku jadi dapet teman dari hampir seluruh ini kan seluruh kota gitu jadi seneng bisa dapet teman-teman baru dan juga di sana aku belajar banyak banget gitu sih kayak di sana aku tahu syuting itu gimana, studio itu gimana Mm-mm. gitu kan. Jadi banyak banget pengalaman yang bisa aku dapet sih di situ. Oke, keren keren. Hmm, Tapi ada nggak sih yang bikin kamu tuh terharu banget? Mungkin fans-fans kamu ngelakuin apa gitu? Ada nggak? Atau sedih? Sebenarnya semuanya sih Kak. Sebenarnya kayak tiap mereka bikin sesuatu gitu, aku kayak gila kok bisa gitu. Tapi apa ya mungkin em, banyak banget sih gimana sih cara ngomongnya ya tapi mungkin ya waktu aku keluar sih dari awal Hmm. idol itu keluar keluar pas keluar mereka tuh yang kayak emang bener-bener pas abis on air tuh mereka bener-bener nyamperin aku terus kayak bilang semangat 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 nggak apa gitu kan pasti pas kali minus itu kan kecewa banget kan tapi kayak mereka yang kayak Iya. nggak apa udah hebat banget loh gini-gini terus kayak jadi nangis deh. Oke. Nah, itu kan kamu waktu ikut ajang itu kan kamu masih kecil ya. Nah, sebenarnya kamu tuh sendiri bisa nyanyi dari usia berapa kalau boleh tahu? Aku dari dulu emang suka banget kayak seni gitu sih. Tapi lebih ke Ya. nari sebenarnya dulu dan juga akhirnya aku belajar nyanyi itu kelas 4 SD. Itu aku les nyanyi. Oke. Terus ya udah sih kayak gitu. Dan mama ayah aku itu emang suka banget main piano. Jadi dari dulu emang gimana ya emang kayak tiap pagi tuh mama ayah udah mainin piano kayak gitu-gitu sih jadi kayak emang kebiasa aja gitu. Berarti seneng banget dong kamu ya, orang tuanya juga bisa gitu, jadi sama-sama saling support gitu, ya nggak sih? Iya, iya bener banget mama ayahku selalu ini sih kalau misalnya tentang musik gitu kayak emang bener-bener yang support banget gitu. Iya, keren, keren, keren. Nah, kamu sendiri tuh punya penyanyi favorit nggak? Atau yang jadi inspirasi kamu dalam bermusik selama ini tuh siapa gitu? Banyak sih sebenarnya kalau aku sendiri suka sama Nadine Amizah aku juga suka sama Hmm, dari dulu aku suka sama Billie Eilish terus juga sekarang aku suka sama banyak banget sih kan Nicki kayak gitu-gitu kan udah banyak banget sekarang
penyanyi-penyanyi yang keren. Tapi kalau misalnya referensi musik kali, aku tuh suka sama Kak Monita Tahalea kayak gitu-gitu. Oh, oke. Kenapa kamu suka sama Kak Nadine gitu misal? Atau lagu kesukaan kamu tuh apa? Kalau lagu kesukaan, aku tuh sebenarnya em, tergantung ini tergantung kayak liriknya dan tergantung aku punya Mood kenangan ya? apa sama lagu itu kayak gitu sih sebenarnya. Oh iya ya, paham paham. Iya, jadi banyak banget tapi lagu yang aku suka. Tapi salah satunya aku suka lagu Kak Nadine Amizah itu yang Cermin aku suka. Terus Hmm, juga lagunya Kunto Aji yang Sulung aku suka banget. Terus wah kayot parah banget. Terus aku juga suka lagunya Meghan Trainor yang Just a Friend to You. ya, oke. Itu relate sama kehidupan kamu atau emang suka aja gitu? Beberapa ada yang relate, beberapa ada yang suka. Oh, ya, oke oke. Nah, Nashwa, kamu kan selain jadi penyanyi, kamu juga pernah ya main film beberapa tahun yang lalu, judulnya Doremi and You, ya kan Iya, kalau nggak salah. iya benar. Nah, udah ada rencana buat main film lagi nggak nih? Atau web series mungkin kan web series tuh sekarang lagi booming banget kan ya? Sebenarnya aku dulu udah main web series juga sih dulu sebenarnya mimpiku jadi nyata. Hmm, Buat tahun ini ada sih rencananya, cuman masih belum tahu fix apa enggak. Doain aja. iya semoga semoga pasti yang ada Nashwa tuh bagus banget lah. Udah, Aduh, amin. oke. Nah, kalau kamu boleh milih nih ya, kamu maunya main film genre apa sih? Sebenarnya apa aja sih? Kayak pengen nyoba semuanya gitu sebenarnya. Oh gitu. Oke, berarti Kalau nggak yang horor kayaknya agak serem sih ya. Dia kayak aku tuh takut di lokasi syutingnya tuh kayak ada kejadian-kejadian kayak gitu-gitu. iya sih, tapi seru tahu horor. Iya kayaknya sih seru ya, tapi aku dengan diriku yang sangat penakut ini kayaknya tidak menyarankan gitu. Oke oke, tapi kan di sana pasti banyak banget krunya gitu. Iya sih. Ya, oke, semoga segera terwujud lah ya, main Iya. filmnya atau yang lain. Oke. Nah, ternyata udah banyak banget nih yang komentar, ada pertanyaan dari netizen juga, terus yang udah ngeramein live kita hari ini. Oke, aku mau bacain beberapa ya Nashwa biar Iya, bisa langsung dijawab sama kamu nih. boleh banget dong. Aku sambil nyari film. Oke, wait. Kenapa Eh, pertama aku bakal bacain dari DM dulu kali ya. boleh banget. Nih ada yang masuk nih. Nashwa gimana sih caranya ngatur waktu belajarnya? Boleh sharing nggak? Soalnya Nashwa kan sibuk nih di dunia entertain gitu kan. Gimana nih Nashwa? Sebenarnya kalau aku apalagi di waktu daring gini ya itu gampang banget sih Hmm, kayak kemarin aku juga rekaman tapi aku lagi sekolah kan jadi kayak aku minta break gitu aku minta break dulu dan aku sekolah dulu jadi sekolah aku itu kayak ngerjain kuis gitu lah kak jadi aku minta break sesuai waktu kuisnya terus habis itu aku langsung lanjut lagi rekaman gitu sih sebenarnya kayak aku manfaatin waktu kayak selah-selah waktu aku buat belajar banget gitu jadi misalnya di waktu iya. istirahat misalnya emang itu lagi jam sekolah aku bakal sekolah gitu sih dan juga um, sebenarnya karena lagi daring ya jadi kayak ya gampang aja gitu kayak tinggal main handphone gitu kan kayak tinggal ngebacain materi tinggal jawabin kuisnya gitu sih sebenarnya. Berarti benefit daring tuh lebih fleksibel ya buat waktu saat ini Hmm. ya. Mm-mm. Apalagi kan kamu banyak kegiatan, banyak yang harus dikerjain gitu. Mm-mm. Oke, ada lagi nih di DM. Kak Nashwa mau nanya, pernah nggak sih Kak ngalamin semacam overthinking atau insecure gitu? Sering sih sebenarnya. Jadi kalau overthinking kayaknya aku emang overthinking ke segala hal gitu sih. Misalnya kayak aku habis ngomong aja aku kayak bakal mikir 1000 kali kayak
kayak yang aku bilang itu bermanfaat nggak ya? Kayak orang capek nggak sih dengernya kayak gitu-gitu sih. Sebenarnya cuman ini tidak patut untuk ditiru ya semuanya. Cuman belakangan ini aku lagi belajar aja buat kayak mencoba. Aku tuh sebenarnya kayak kebiasaan berbuat dulu baru berpikir. Jadi kayak kadang-kadang tuh Hmm, bener kayak gitu. Terus kayak suka nyesel sendiri gitu. Jadi tapi belakangan ini lebih belajar buat mikir banget dulu dan baru ngerjain sesuatu dan lebih yakin aja sama keputusan sendiri. iya, Kalau tapi iya ya. uh, Enggak, tapi kayak memang itu enggak sih, tiba-tiba tuh kalau udah kejadian tuh suka mikir kayak, tadi aku salah nggak ya? Tadi aku salah ngomong nggak ya? Gitu. Apalagi ke orang baru ya nggak sih? bener banget kayak aduh sokap nggak ya gue gitu-gitu loh kayak Oh iya bener. aneh gitu. Nah, gimana sih caranya kamu buat kayak hilang dah tuh insecure, overthinking gitu gimana? Buat ngilangin insecure, overthinking gitu. Sebenarnya Menurut kamu aja nih. sebenarnya kalau aku tuh lebih percaya ke diri sendiri aja sih. Jadi kayak Hmm, misalnya aku kacaan terus kayak cantik, cantik, lumayan cantik juga kan. iya Kayak bener. gitu. Kayak maksudnya lebih banyak ngomong sama diri sendiri aja sih. Dan aku percaya Iya, kalau kita itu udah diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya. Jadi kayak iya mau benar-benar. gimana pun kita tetap kita dan kita adalah versi terbaik Mm-mm. kita Iya. gitu. Pokoknya harus banget ngaca. Kamu cantik, kenapa insecure gitu, ya nggak Iya, sih? sering banget. Jadi mulai Hmm, sekarang ya kalian semua yang nonton ini coba ngomong ke diri kalian sendiri kalau kalian cantik banget semuanya. betul, betul. Hmm, Karena Allah tuh udah nyiptain makhluknya sesempurna mungkin, sedemikian mungkin ya nggak? iya benar. Oke. Nah, ini ada nih di comments. Najwa suka main game nggak? Suka aku sebenarnya nggak suka sih, cuman kayak ada teman aku yang lagi nonton juga nih suka ngajakin aku mabar-mabar gitu. Jadi kayak aku main Mm, sama kalau misalnya teman aku lagi ngajak main doang. oke. Ya Tapi enggak, ya, kamu jangan diam aja kamu ya. Ini juga nih bila melayang nih sering banget nih ya ngajakin aku mabar nih ya. berarti games lah ya, walaupun di waktu senggang gitu. Aku biasa Nggak yang, sebelum tidur aku main games. oh iya bener. Nggak yang sepaneng banget gitu ya nggak sih? Hmm. Oke, selanjutnya. Nih, ada yang lagi nanya nih. Kak Najwa suka masak-masak nggak di rumah buat nyiapin buka atau sahur gitu? Biasa aja sih. Tapi sebenarnya aku excited banget kalau misalnya lagi ada sesuatu yang bisa dimasak gitu. Tapi belum ada sih Mm. puasa ini belum ada masak apa-apa. Tapi suka. Oh, suka. Suka bantuin mama gitu nggak? Iya, iya. Kayak misalnya aku lagi pengen sesuatu. Sebenarnya biasanya kue sih. Jadi masaknya bareng sama. Nah, oke. Apalagi udah mau lebaran ya. Udah mulai Iya. bikin kue-kue belum nih? Jadi kebetulan aku sekarang lagi tinggal di tempat tante aku dan tante aku Heeh. tuh suka apa ya kayak bikin kue banyak banget gitu dan Iya. jadi tiap hari ngeliatinnya tante aku bikin kue jadi ikutan juga. Oke. Apa lagi ya? Sebentar. Kak, hobi baru saat karantina apa nih? Hobi baru kayak makin suka tidur ya. Apa ya? Hobi baru aku sebenarnya awal-awal karantina aku seneng banget masak sih. Sebenarnya ya Mm-mm. awal karantina. Terus udah sih belakangan ini karena aku bukan ngurusin single juga sih, tapi kayak mau fokus bikin karya aja jadi kayak lebih banyak nulis, kayak lebih banyak kayak gitu-gitu sih. Oke, lebih lebih produktif gitu ya, mencoba lebih Ih, produktif. mencoba. Ya, mencoba. Oke nih, Nashwa buka puasa sama apa sukanya? Aku aku biasanya suka apa ya? Aku random aja sih, tapi biasanya aku bakal udah kepikiran sih kayak pengen apa gitu, kayak setengah jam, enggak setengah jam juga sih. Kayak aku dari sahur juga aku udah kepikiran aku pengen apa buat buka puasa gitu. Beda-beda sih sebenarnya. Ya, yang Tapi penting yang ada aja lah ya di meja gitu. Ya nggak takjil-takjil sih? kasih kita kan kayak gorengan Heeh.
itu kan paling kan. Ya, oke. Apa lagi ya? Nah nih, Kanashwa motivasi buat kami biar fokus ke masa depan. Hehe. Apa nih motivasi Sebenarnya dari Nashwa? kalau dari aku, kalian harus punya satu tujuan gitu sih, kayak satu goal yang mau dicapai. Dan Mm-mm. berjalanlah ke situ gitu dan berusaha untuk ke situ gitu kan. Jadi tiap mau ngelakuin sesuatu tuh jadi inget gitu, oh aku ngelakuin ini bukan karena nggak ada tujuan atau cuman karena iseng doang, tapi emang aku mau uh, mencapai tujuan aku tadi gitu kan. Jadi kayak aku sih jadi lebih ada semangatnya gitu sih kalau misalnya kayak gitu. Jadi aku harus ingat tujuan awal aku apa, aku mau kemana, dan itu yang bakal jadi motivasi aku sendiri kayak gitu. Ya benar-benar. Apalagi orang tua pasti benar-benar motivasi buat sukses tuh orang Iya, tua banget ya nggak? iya, dan mama mama ayah aku tuh sering yang kayak pasti bisa itu pasti bisa kayak, jadi kayak aku iyalah ya, bisa 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 gitu, kayak Ya, ini gitu. suportif banget orang tua Nashwa ya berarti Iya, ya. alhamdulillah. Ada mama dan ayah di Alhamdulillah. sini tidak menonton. Terima kasih mama, terima kasih ayah. Oke. Ada yang tanya nih, kalau weekend cuma di rumah atau keluar, Kak? Tergantung ya, tergantung. Nggak ada kayak schedule yang gimana gitu sih aku. Tapi biasanya di rumah Hmm. sih kalau misalnya nggak ada kegiatan gitu. Karena sebenarnya keluar di weekend itu antara gimana ya, kayak bukan mau jalan-jalan nggak sih, ujung-ujungnya pasti bakal ngantri kemana-mana nggak sih, serba rame banget, jadi puyeng banget pas. Iya. Apalagi buka puasa, sementara yang hari Senin aja bisa nggak dapet tempat buka puasa di mana-mana kan, apalagi Iya, weekend. benar-benar. uh Nah, Nashwa ada yang tanya, Kak, makanan favorit apa gitu? Mungkin beda ya sama tadi yang buka puasa suka Hmm. pakai apa gitu. Aku sukanya sate Padang. Aku suka banget sate Padang. Oh, Suka banget semua yang pedes-pedes sih. iya sama-sama. Iya kan? Pokoknya Indonesia tuh kalau nggak pedes nggak nikmat gitu ya nggak sih? Iya, iya benar banget. Hmm. Oke, nih, Kak Nashwa sekarang ingin fokus di bidang apa, Kak? Nyanyi atau main film atau yang lain gitu, Kak? Sebenarnya aku kalau misalnya bisa ngelakuin semuanya, kenapa enggak? Iya, Seneng bener. banget. Selama aku seneng, aku bakal ngelakuin sih sebenarnya. Iya, iya, bener, bener, bener. Nah, ada yang tanya lagi nih di bawah. Dulu waktu kecil cita-citanya apa sebelum jadi penyanyi? Aku dari kecil sampai sekarang sih cita-citanya pengen jadi dokter sebenarnya. Oh, Doain ya Kak. oke. Berarti kamu ada lah ya niatan buat lanjut kuliah kedokteran gitu ya? Iya ada banget. Tujuannya ke situ sih emang. Oke. Cuman agak susah ya sebenarnya ya. Enggak lah, kalau kita punya niat, kita nyiapin sebaik mungkin pasti bisa kok, insya Allah. Iya sih. Amin, amin, amin. Amin, amin. Nih, kalau terawih di rumah atau di masjid, Kak? Tergantung sih aku, kalau misalnya emang lagi di rumah dan tidak memungkinkan, aku terawih sendiri. Tapi kalau memungkinkan ke masjid Mm-mm. dong. Oke. Nih ada yang lagi pengen tahu nih tips. Kak, boleh nggak Kak kasih tips biar jadi orang sukses dan pintar? Ala Waduh. Nashwa aja nih. Sebenarnya aku nggak tahu juga ya, aku belum sukses loh. Tapi apa ya? Kalau aku tuh selalu ingat kayak jangan cepat puas sama apapun dan jangan Mm-mm. ngerasa Benar, benar. tahu semua hal gitu. Benar, Jadi benar. kayak aku tuh lebih mending aku ngerasa nggak tahu apa-apa daripada aku ngerasa tahu semuanya gitu loh. Karena dengan aku merasa aku nggak tahu apa-apa, aku bakal belajar kan pastinya. Iya, Dan iya. jadi kayak nggak cepat puas sama apa yang udah ada gitu kan. Dan juga sebenarnya kalau pinter apa enggaknya, menurut aku bukan secara akademis aja, tapi juga secara apa ya, mungkin cara berbicara, cara bersikap, dan juga wawasan segala macam itu penting banget sih buat aku. Jadi sebenarnya bukan berdasarkan baca buku aja, tapi emang baca buku itu sangat amat memperluas apa ya, pengetahuan ya, kayak Mm-mm.
itu masih jadi cara yang bener-bener ampuh banget sih, ngebaca jadi kosakata jadi banyak, mau ngomong jadi gampang gitu kan. Tapi Iya, benar-benar. dari pengalaman, dari apa ya, kita walaupun kita mungkin nggak mengalami, tapi kita juga bisa ngelihat orang lain kan, kayak gimana cara dia ngelewatin ini, terus juga kayak misalnya kita bisa ngedengar tips-tips dari dia kayak gitu-gitu sih aku. Jadi sebenarnya belajar dari banyak hal dan juga nggak cepat puas gitu. Juga perbanyak literasi berarti ya. Iya, iya benar banget. Oke, karena udah lumayan banyak nih yang aku bacain, jadi kita move ke pertanyaan selanjutnya aja ya. Oke. Oke, by the way, kalau artis gitu, entah penyanyi atau mungkin aktris, aktor, kan adalah ya yang namanya haters. Nah, Mm-mm. kalau kamu sendiri nih, gimana cara nanggepin komentar dari para haters? Mending didemin aja atau dibalas gitu, gimana? Sebenarnya aku apa ya, untuk skala orang yang sering membaca kayak gitu-gitu, aku cukup sangat amat cuek sih orangnya. Hmm, Kayak nggak tahu ya, nggak tahu kenapa, kayak nggak pengen aja gitu, nggak pengen ngedenger, nggak pengen tahu, dan nggak pengen ngerespon apalagi kan. Jadi kayak bener-bener nggak ngaruh sih buat aku sebenarnya. Tapi kalau dari aku tuh juga nggak bisa memaksakan pendapat orang kan tentang aku. Jadi apapun itu, masukan mereka juga, walaupun mungkin beberapa orang tuh nggak ngerti gimana cara ngingetin orang lain dan gimana cara iya, mengkritik orang lain gitu kan. Dan sebenarnya ini pesan juga sih buat kalian, jangan apa ya, jangan sepele gitu ngetik sesuatu, karena kita nggak pernah tahu apa yang lagi dialami sama seseorang gitu. Jadi tapi aku sempat sih di fase yang mana aku sangat sangat amat mendengarkan mereka. Jadi kayak aku sering banget ngerasa apa ya, mungkin kayak orang-orang tuh biasa aja gitu ngetiknya, kayak ih Nasya sekarang makin gini ini, atau kayak ih mendingin si ini daripada Nasya gitu gitu. hmm, Sebenarnya aku juga biasa aja, tapi mungkin at some point kata-kata itu tidak patut untuk aku dengar. Maksudnya tidak tidak nggak pas lagi tuh waktunya buat aku dengar gitu iya. kan. Nah mungkin ya itu tadi, kayak orang-orang mungkin aja lagi overthinking atau lagi apa gitu kan. Tapi kalau aku sih diambil hikmahnya aja sih, kayak jadi memperbaiki diri sendiri kayak gitu-gitu sih. Kalau misalnya ada orang yang jahat tuh, kadang aku ngebales DM-nya gitu sih, kayak hai ada masalah apa gitu kan, kenapa Iya, iya. kenapa aku ada bikin salah apa sama kamu, apa aku pernah nyakitin apa gimana, aku minta maaf kalau misalnya nggak sengaja gitu kan, kalau misalnya pernah sengaja atau enggak kayak gitu sih sebenarnya. Tapi ada sih nggak sedikit ya yang ngetik tuh asal-asalan banget dan jahat banget Hmm, lagi, bukan cuman ke aku aja tapi kayak ke orang-orang lain juga, bahkan kayak mungkin sesama temen gitu nggak sih Kak, kayak iya, ucapan iya. secara verbal yang Hmm. apa ya, yang sangat apa ya, kayak sepele gitu loh ngetiknya, dan melontarkan kalimat itu dengan secara tidak mikir berkali-kali gitu loh. Iya, Jadi benar, benar, benar. serem sih sebenarnya. Iya, juga kalau ditanggepin terus mah nggak ada habisnya ya yang namanya Iya, haters. Mm-mm. benar. Jadi kita nggak perlu hidup buat orang yang nggak suka sama kita. Jadi kita Ya, hidup betul. itu ada buat orang yang sayang sama kita gitu. Ya, betul. Ya, benar-benar. Mm-mm. Nah, kalau ada nih haters yang nonton live ini, apa yang pengen kamu Aduh. sampaikan ke mereka? Ayo. Sebenarnya agak bingung juga ya kalau misalnya itu, terus kenapa nonton pertama. Oh ya, Kedua, betul. apa ya? Aku tidak menyalahkan pendapatnya kalau misalnya kalian emang ada yang nggak suka sama aku, tapi alangkah baiknya mengingatkan secara baik-baik, dan kalau misalnya emang mengingatkan, alangkah baiknya Mm-mm. lagi diingatkan secara pribadi gitu. Aku pasti baca DM Ya. kalian kok, kayak misalnya itu yang bisa bikin apa ya, antara mengingatkan dengan memojokkan, sekarang agak nggak tahu ya tempatnya di mana. Jadi alangkah baiknya kalian mengingatkan secara baik-baik gitu. Aku pasti bakal seneng kok gitu. Oke. Gitu. Nah, selain haters pasti ada dong juga fans-fans yang mendukung kamu, apalagi kayak seorang Najwa Zahir yang sekarang tuh belum tentu
jadi yang kayak sekarang tanpa mereka ya nggak? Iya, bener Nah, banget. apa nih yang buat kamu yang mau kamu sampaikan buat fans-fans kamu yang lagi nonton ini yang rame banget nih dari tadi? Terima kasih banyak loh. Aku gimana ya kalau misalnya sama mereka nih nggak tahu mau makasih gimana karena sebenarnya apapun yang aku lakuin itu mereka selalu support selama itu baik ya dan juga ya Hmm. apa ya Kak aku lagi baru rilis single dan juga sebelum aku rilis ini kan aku jarak waktu aku dari single pertama ke single kedua itu cukup jauh kan. Jadi mereka tuh dari jarak yang cukup jauh itu mereka benar-benar tiap hari nggak berhenti nge-DM aku kayak wah ayo kapan ngeluarin single semangat ya kayak gitu dan bahkan out of nowhere mereka kayak suka ngomong Hai Nashwa kalau misalnya kamu lagi ngelewatin hari yang berat kayak gitu-gitu loh jadi kayak itu nggak bisa menurut aku itu apa ya nggak bisa dibayar pakai apapun sih kak dan nggak sebanding sama apapun jadi aku intinya aku mau berterima kasih banyak sama kalian semua karena em, apa ya alasan aku buat tetap berdiri di sini itu cuman kalian dan orang tuaku Iya, dan semua oke. teman-teman aku. Oke, nah buat hadiah nih buat fans-fansnya kamu yang nonton video ini, live ini, boleh nggak sih kamu nyanyi lagu baru kamu nih buat mereka? Buat semuanya Boleh aja sih sebenarnya. refnya doang ya. Nggak apa-apa. Tuh. Ku angkat kedua tanganku di atas kain sajadahku bersujudku memohon ridhamu. Engkaulah pendengar setiap doa, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hanya kepadamu aku akan kembali. Yeay, segitu doang. Masya Allah, adem banget ya dengerin Nashwa nyanyi, apalagi secara live ini loh, live bisa dinyanyiin sama Nashwa. Ya keren, keren, keren. Makasih. Nah, nggak kerasa nih ya, kita udah ngabuburit cukup lama bareng Nashwa Zahira. Terima kasih Nashwa udah mau ngabuburit bareng kita. Semoga lancar buat single terbarunya, project selanjutnya. Amin, abang. Lancar-lancar juga puasanya, sehat selalu. Salam juga buat keluarga. Iya, terima kasih kakak juga lancar-lancar. Semoga puasanya berkah ya. Amin, amin. Dadah Nashwa. Dadah semuanya, terima kasih ya yang udah nonton. Makasih juga ya kak. Ya, sama-sama. Selamat sore. Gimana sih ini? Sore, sehat-sehat Nashwa. Amin, kakak juga. Ya. Nah, buat teman-teman semuanya yang udah nontonin live kita, udah ngabuburit bareng kita juga, semoga sehat-sehat selalu. Aku Zahra Nida, pamit undur diri. Dan jangan lupa buat follow Instagram Raria Media Group di @rariamedia, @ngakakbingits, @filmbingits, dan @Raria Manajemen. Serta subscribe juga channel YouTube Raria Media karena bakal ada banyak banget konten-konten dan acara seru lainnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat puasa ya teman-teman.